Pengertian gelombang: suatu partikel mula-mula diam, kemudian tiba-tiba bergerak. Berarti partikel tersebut mendapat usikan. Jika usikan terjadi secara periodik, disebut getaran, dan jika usikan getaran tersebut merambat, disebut gelombang. Getaran yang merambat pada gelombang membawa energi, tetapi partikel medium tidak ikut berpindah. Berdasarkan keadaan fisiknya, gelombang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan arah getaran gelombang. A. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat, arah getarnya saling tegak lurus. Contoh, gelombang elektromagnetik, gelombang pada tali atau dawai, dan gelombang pada permukaan air. B. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah gitarnya saling berhimpit. Contoh, getaran pada pegas dan gelombang bunyi. 2. Berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. A. Gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik. B. Gelombang diam atau stasioner gelombang yang amplitudonya tidak sama pada setiap titik. 3. Berdasarkan medium tempat merambat gelombang. A. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Contoh, gelombang bunyi, gelombang tali atau dawai, dan gelombang pada pegas. B. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat, tidak memerlukan medium atau dapat merambat dalam hampa udara. Contoh, sinar gamma, sinar X, sinar cahaya, gelombang radio, TV, dan radar. Besaran pada gelombang. Jika seutas tali yang cukup panjang terus-menerus digetarkan, pada tali akan merambat gelombang transversal seperti gambar berikut. Satu gelombang terdiri atas satu bukit dan satu lembah atau satu rapatan dan satu regangan. ABC, EFG sama dengan bukit gelombang, CDE, GHI lembah gelombang. Periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya satu gelombang. Satu periode waktu dari A ke E ke I, B ke F, dan D ke H. Frekuensi atau F adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik tiap satuan waktu. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Frekuensi sama dengan sigma gelombang per waktu atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu periode. Panjang gelombang sama dengan jarak AE, EI, BF, DH. Amplitudo atau A adalah simpangan maksimum dari gelombang. Amplitudo sama dengan A aksen, D aksen, F aksen, H aksen. Simpul atau S adalah simpangan minimum dari gelombang. Simpul sama dengan titik A, C, E, G, dan I. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Cepat rambat gelombang sama dengan jarak per waktu. Jika jarak yang ditempuh panjang gelombang selama periode T, cepat rambat gelombangnya sesuai dengan persamaan berikut. Cepat rambat gelombang sama dengan panjang gelombang per periode, atau cepat rambat gelombang sama dengan frekuensi panjang gelombang. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik gelombang. Yang pertama ada dispersi gelombang. Sebelum kita lanjut ke pengertian dispersi gelombang, kita harus mengetahui arti dispersi. Dispersi adalah suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari satu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain. Nah, arti dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Nah, medium di sini diartikan adalah zat atau medium yang digunakan untuk menyebarkan gelombang. Maka dalam suatu medium dispersi, bentuk gelombang berubah begitu gelombang merambat. Nah, yang kedua ada pemantulan gelombang. Gejala pemantulan gelombang dapat diamati pada tali yang ujungnya diikat dan ujung lain digetarkan, atau pada pemantulan gelombang air yang terjadi pada tangki air atau ripple tank dengan cara menyentuhkan penggaris pada permukaan air.
Hukum pemantulan gelombang menyatakan bahwa sudut datang gelombang sama dengan sudut pantulnya, yang ada seperti di gambar. Dengan demikian dijelaskan bahwa I adalah sudut datang gelombang, R adalah sudut pantul gelombang, dan N adalah garis normal. Nah, yang ketiga ada pembiasan gelombang. Pembiasan gelombang dapat terjadi jika gelombang merambat pada dua medium yang berbeda indeks biasnya, atau gelombang merambat pada air yang berbeda kedalamannya. Contoh pembiasan: saat pensil dimasukkan ke dalam gelas kaca yang berisi air bening, akan terlihat bengkok, pelangi, dan fata morgana. Nah, adapun hukum Snellius tentang pembiasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang batas. Yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias adalah tetap, yang disebut indeks bias. Dapatlah rumus indeks bias relatif sama dengan sin indeks bias mutlak medium 1 per sin sudut bias. Jika indeks bias mutlak medium 1 lebih besar daripada indeks bias mutlak medium 2 dan sudut datang gelombang lebih kecil daripada sudut bias, artinya gelombang merambat dari medium rapat ke renggang atau gelombang merambat dari air dangkal ke dalam. Jika indeks bias mutlak medium 1 lebih kecil daripada indeks bias mutlak medium 2 dan sudut datang gelombang lebih besar daripada sudut bias, artinya gelombang merambat dari medium renggang ke rapat atau gelombang merambat dari air yang dalam ke dangkal. Pada peristiwa pembiasan gelombang, frekuensi gelombang pada kedua medium selalu tetap, sedangkan kecepatan dan panjang gelombangnya berubah yang dinyatakan dengan persamaan berikut. Indeks bias mutlak pada medium 1 dikali dengan cepat rambat gelombang pada medium 1 sama dengan indeks bias mutlak pada medium 2 dikali dengan cepat rambat gelombang pada medium 2. Dan juga mendapat persamaan indeks bias mutlak pada medium 1 dikali dengan frekuensi 1 dan dikali dengan panjang gelombang pada medium 1 sama dengan indeks bias mutlak pada medium 2 dikali dengan frekuensi 2 dan dikali dengan panjang gelombang pada medium 2. Nilai frekuensi 1 sama dengan nilai frekuensi 2, maka indeks bias mutlak pada medium 1 dikali dengan panjang gelombang pada medium 1 sama dengan indeks bias mutlak pada medium 2 dikali dengan panjang gelombang pada medium 2. Atau indeks bias mutlak pada medium 2 per indeks bias mutlak pada medium 1 sama dengan panjang gelombang pada medium 1 per panjang gelombang pada medium 2 sama dengan cepat rambat gelombang pada medium 1 per cepat rambat gelombang pada medium 2 sama dengan sin sudut datang per sin sudut bias. Interferensi gelombang. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang atau lebih yang membentuk pola tertentu berupa pola penguatan dan pola penghilangan muka gelombang. Penguatan gelombang terjadi jika fase, frekuensi, dan simpangan kedua gelombang sama. Penghilangan gelombang terjadi jika fasenya tidak sama, frekuensi sama, dan simpangannya saling berlawanan. Interferensi yang saling menguatkan disebut interferensi konstruktif, sedangkan interferensi yang saling melemahkan disebut interferensi destruktif. Hasil interferensi yang berupa penguatan dan pelemahan dapat dilihat pada kertas di bawah tangki air atau ripple tank. Interferensi gelombang ini sebenarnya berdasarkan pada asas superposisi dua getaran harmonik. Difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui celah sempit atau pembelokan arah rambat gelombang karena adanya penghalang. Untuk memahami ini digunakan gelombang air pada ripple tank. Jika gelombang datar datang pada suatu celah, gelombang yang keluar dari celah bukan gelombang datar, tetapi berupa gelombang lingkaran yang menyebar ke semua arah. 6. Polarisasi gelombang. Polarisasi adalah sifat radiasi elektromagnetik tertentu di mana arah dan besarnya medan listrik yang bergetar terkait dengan cara tertentu. Polarisasi adalah sifat yang diterapkan pada gelombang transversal yang menentukan orientasi
Geometri osilasi. Gelombang adalah gangguan perjalanan yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain sepanjang arah tertentu, yang disebut arah rambat. Gelombang terdiri dari perpindahan bolak-balik medium yang dilaluinya, dan arah perpindahan tidak selalu sama dengan arah rambatnya. Jika perpindahannya tegak lurus terhadap arah rambat, ini disebut gelombang transversal. Perpindahan gelombang transversal dapat terjadi ke segala arah pada bidang yang tegak lurus terhadap arah rambat. Jika perpindahan gelombang transversal terbatas pada satu garis, ia dikatakan terpolarisasi. Gelombang transversal yang menunjukkan polarisasi termasuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan gelombang radio, gelombang gravitasi, dan gelombang suara transversal atau gelombang geser dalam padatan. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang dikelompokkan berdasarkan perlu atau tidaknya medium perambatan dan berdasarkan arah merambat gelombang terhadap arah getarnya. Gelombang juga dikelompokkan berdasarkan berubah atau tidaknya amplitudo gelombang atas gelombang berjalan dan gelombang tegak. 1. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Jika salah satu tali diikatkan pada beban yang tergantung pada pegas vertikal dan pegas digetarkan naik turun, getaran pegas akan merambat pada tali dan membentuk gelombang berjalan. Misalkan titik asal getaran telah bergetar naik turun selama T atau second. Persamaan gelombang untuk titik tersebut sesuai dengan persamaan simpangan getaran harmonik sederhana dengan sudut fase awal θ 0 sama dengan 0 derajat yang dapat ditulis sebagai Y atau simpangan sama dengan A sin omega dikali T, atau Y simpangan sama dengan A sin 2V dikali fase, di mana fase sama dengan T kecil per T besar. Tetapan pada bilangan gelombang dirumuskan sebagai K sama dengan 2V per lambda, dan frekuensi sudut dirumuskan sebagai W sama dengan 2V per T besar. Sehingga persamaan tersebut dapat kita tulis Y atau simpangan sama dengan A sin dikali frekuensi sudut dikali T atau second dikurang K atau bilangan gelombang dikali X, di mana A merupakan amplitudo getaran di titik asal O, T adalah lama titik asal O telah bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, W merupakan frekuensi sudut, X merupakan jarak titik sembarang P dari titik asal O, Y sama dengan simpangan getaran di titik sembarang P. Kecepatan dan percepatan partikel. Kita mengetahui bahwa selama gelombang merambat, partikel-partikel sepanjang tali hanya bergerak harmonik atau naik dan turun. Jika simpangan titik P terhadap waktu diketahui, kecepatan dan percepatan partikel di titik P dapat dihitung dengan cara turunan atau diferensial. Untuk simpangan partikel di titik P dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A sin dikali omega kali T dikurang K dikali X, di mana kecepatan partikel di P merupakan turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu, di mana Vp sama dengan dy per dt sama dengan d per dt dikali A sin dikali omega kali T dikurang K kali X, atau Vp sama dengan omega dikali A dikali cos dikali omega dikali T dikurang K dikali X. Kecepatan partikel di titik P merupakan turunan pertama kecepatan di titik P terhadap waktu. Dinyatakan dalam bentuk AP sama dengan delta Vp per delta T sama dengan delta per delta T dikali omega A cos dikali omega T dikurang Kx, atau AP sama dengan min omega kuadrat A sin dikali omega T dikurang Kx sama dengan min omega kuadrat dikali YP. Sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan. Seperti yang kita tahu bahwa sudut fase, dan beda fase gelombang berjalan itu sama halnya dengan gerak harmonik sederhana.
Untuk gelombang merambat ke kanan, persamaan simpangannya adalah dinyatakan dalam bentuk YP sama dengan asin dikali omega T dikurang KX sama dengan asin dikali 2pi dikali T per T dikurang X per lambda. Seperti yang kita tahu bahwa sudut fase merupakan sudut yang ditempuh gelombang Z bergetar dalam fungsi sinus, atau besar sudut dalam fungsi sinus yang dinyatakan dalam radian, di mana theta P sama dengan omega dikali T dikurang KX sama dengan 2pi dikali T kecil per T besar dikurang X per lambda. Fase gelombang merupakan sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran, yang dimana pada titik P telah dinyatakan dalam bentuk persamaan theta P sama dengan T kecil per T besar dikurang X per lambda sama dengan theta P per 2V. Fase A yang berjarak XA dari titik asal getaran O pada saat O telah bergetar T atau second menurut persamaan adalah PA sama dengan T kecil per T besar dikurang XA per lambda. Pada saat yang sama, titik B yang berjarak XB dari titik asal getaran O memiliki fase VB sama dengan T kecil per T besar dikurang XB per lambda. Beda fase merupakan selisih antara satu fase dengan fase yang lainnya. Nilai beda fase biasanya di antara 0 hingga 1 dengan bilangan bulat yang diabaikan. Dua gelombang dikatakan sefase apabila beda fasenya 0 dan memiliki frekuensi dan titik simpangan dalam waktu yang sama, dan dua gelombang dinyatakan berlawanan apabila beda fasenya setengah dan memiliki frekuensi yang sama namun memiliki titik simpangan yang bercerminan. Beda fase dapat dinyatakan dalam persamaan delta V sama dengan minus dikali XB dikurang XA per lambda sama dengan minus delta X per lambda. Persamaan gelombang berdiri atau stasioner. Jika ujung tali O terus-menerus digetarkan, pada tali akan merambat gelombang ke kanan yang disebut gelombang datang. Setelah mencapai titik P, gelombang dipantulkan kembali ke O yang disebut gelombang pantul. Getaran tiap titik yang dilalui oleh gelombang merupakan perpaduan interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantul dan menghasilkan gelombang baru yang disebut gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Titik yang bergetar dengan amplitudo terbesar disebut perut P, dan titik yang bergetar dengan amplitudo terkecil disebut simpul S. Gelombang stasioner ini dapat ditunjukkan dengan percobaan Melde. Pemantulan gelombang stasioner ada dua, yaitu sebagai berikut. 1. Pemantulan ujung bebas. Pada ujung bebas, beda fasenya adalah 0 dan terjadi simpangan maksimum. Persamaan simpangan pada ujung bebas memiliki rumus sebagai berikut. Dengan keterangan YU sama dengan persamaan gelombang datang, YB sama dengan persamaan gelombang pantul, X sama dengan panjang tali dan ujung bebas dengan satuan meter, F sama dengan frekuensi gelombang dengan satuan Hz, panjang gelombang dengan satuan meter, A sama dengan amplitudo dengan satuan meter, YC sama dengan simpangan ujung bebas di C dengan satuan meter, dan L sama dengan panjang tali OB dengan satuan meter. Amplitudo pada pemantulan ujung bebas memiliki rumus AC sama dengan 2A dikali cos 2 omega dikali X per panjang gelombang. Syarat terjadinya perut pada ujung bebas memiliki rumus sebagai berikut. Dengan keterangan N sama dengan 0, 1, 2, 3, seterusnya, XP sama dengan panjang saat terjadi perut dengan satuan meter dan panjang gelombang dengan satuan meter. Syarat terjadi simpul pada ujung bebas memiliki rumus sebagai berikut dengan keterangan N sama dengan 0, 1, 2, 3, seterusnya, dan XS sama dengan panjang saat terjadi simpul dengan satuan meter. Kedua, pemantulan ujung tetap. Pada ujung tetap, beda fasenya adalah setengah karena terjadi pembalikan fase dan terjadi simpul seperti yang ada di gambar. Persamaan simpangan pada ujung tetap memiliki rumus sebagai berikut. Amplitudo pada pemantulan ujung tetap memiliki rumus sebagai berikut. Dengan keterangan YC sama dengan simpangan gelombang stasioner pada ujung tetap, X sama dengan panjang tali dari ujung tetap dengan satuan meter, panjang gelombang dengan satuan meter, T sama dengan lama gelombang bergetar dengan satuan sekon, dan L sama dengan panjang tali OP dengan satuan meter. Syarat terjadi perut di C memiliki rumus sebagai berikut.
Dengan keterangan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. XP sama dengan panjang tali saat terjadi perut dengan satuan meter. Syarat terjadi simpul di C memiliki rumus sebagai berikut. Dengan keterangan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan XX dan sama dengan panjang tali saat terjadi simpul dengan satuan meter. Percobaan Melde. Salah satu alat yang dapat menunjukkan adanya gelombang stasioner pada tali adalah percobaan Melde seperti gambar berikut. Dengan keterangan V sama dengan vibrator sebagai sumber getar, K sama dengan katrol, W sama dengan beban yang digantung dengan satuan Newton, T sama dengan gaya tegangan tali dengan satuan Newton, dan L sama dengan AB sama dengan panjang tali dengan satuan meter. Jika vibrator diikatkan dengan tali di A, getaran dari sumber getar akan diteruskan pada tali sehingga pada tali akan timbul gelombang. Frekuensi gelombang pada tali sama dengan frekuensi sumber getar. Oleh ujung B, gelombang akan dipantulkan. Jika gelombang datang dan gelombang pantul memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, pada tali akan terbentuk gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Panjang gelombang dan cepat rambat gelombang stasioner dapat dirumuskan sebagai berikut. Panjang gelombang sama dengan 2L per S dikurang 1, atau panjang gelombang sama dengan L per N, atau V sama dengan akar TL per MK. Dengan keterangan L sama dengan panjang tali AB dengan satuan meter, S sama dengan jumlah simpul, panjang gelombang dengan satuan meter, T sama dengan gaya tegangan tali dengan satuan Newton, W sama dengan berat beban dengan satuan Newton, MK sama dengan massa tali dengan satuan kilogram, V sama dengan cepat rambat gelombang stasioner dengan satuan meter per sekon, dan N sama dengan banyaknya gelombang. Percobaan Melde juga dapat digunakan untuk menentukan besar cepat rambat gelombang pada tali atau dawai. Dari hasil percobaan Melde dapat disimpulkan bahwa cepat rambat gelombang pada tali atau dawai adalah sebagai berikut. 1. Berbanding lurus dengan akar tegangan dawai. 2. Berbanding lurus dengan akar panjang dawai. 3. Berbanding terbalik dengan akar massa dawai. Jadi cepat rambat gelombang adalah sebagai berikut.